Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga baik-baik saja dan senantiasa bahagia. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Andriansyah, asal Bangka Belitung, dan saya berstatus menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang. Video ini dibuat karena bertujuan untuk membuat tugas dari matkul filsafat dari Bapak Haris. Di sini kita akan mengulik atau mengusut tuntas biografi, terus riwayat pendidikan yang berkenaan dengan Ibnu Rus. Di sebelah saya kita kedatangan narasumber dari Malang juga. Ya, apa kabar Mas Rehan? Alhamdulillah baik-baik. Semoga penonton setia senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran setiap langkah. Amin. Baiklah Mas Rehan, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ryan Badul Ilmi. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di UIN Malang. Baik, setelah berkenalan dengan Mas Rehan yang ganteng ini, mari kita ke sesi mengulik siapa sih Ibnu Rus itu sebenarnya ya Mas ya? Iya. Untuk biografinya boleh diperkenalkan dulu namanya. Ibnu Rus ini nama aslinya Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus. Di kalangan bangsa Barat dikenal dengan Averroes. Berarti di Barat itu namanya beda ya Mas ya? Beda, rumit ya. Nggak cocok sama lidah kita ya Mas ya? Beliau ini lahir di mana Mas? Beliau ini lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1198 Masehi di umur ke-72. Berarti beliau ini hidup sudah 1000 tahun yang lalu ya Mas? Iya. Kamar mandi Satu berapa abad ya? 10 abad. Enggak tahu Mas, kalau itu enggak tahu ngerti ya. Ayahnya namanya ayahnya Untuk siapa? ayahnya sendiri bernama Ahmad bin Muhammad. Oh, Ahmad bin Muhammad. Iya. Kalau kakeknya Nah, ini pengetahuan ada yang penting. sesuatu Ya, yang khusus ini Mas. khusus. Kakeknya ini bernama Muhammad bin Ahmad bin Rushd Maliki. Oh, saya tahu Nah. ini Mas. Apa yang membuat kekhususan dari kakeknya ini? Namanya ya Mas. Namanya Ibnu Rus ini diambil dari nama kakeknya. Oh, iya soalnya belakangnya tadi ada Ya, rus-rusnya Ibnu gitu. Rus. Kalau nggak salah itu beliau ini mempunyai satu anak yang terkenal Ya, di bidang kedokteran Mas. ya tepat. Siapa itu ya Mas? Namanya adalah Abu Muhammad Abdullah. Ya, Abu Muhammad Abdullah yang berprofesi sebagai dokter, dan karena Ibnu Rus sendiri adalah seorang dokter. Oh, baru Dari- tahu saya Mas. Nah. Saya kira Ibnu Rus ini cuman seorang filosof. Oh, tidak. Berarti Ibnu beliau Rus ini seorang cendekiawan muslim. Beliau ini masyhur di kedokteran, filsafat, ataupun bidang fikih. banyak ya Mas ya berarti. Riwayat pendidikannya sendiri, Ibnu Rus ini berlatar belakang dari keluarga yang berada. Iya. Jadi memungkinkan beliau untuk mempelajari ilmu kedokteran. Dari semua pelajaran atau ilmu yang beliau dapat ini mungkin ada beda-beda kan gurunya. Beda. Kalau boleh tahu mohon disebutin Mas riwayat pendidikan beliau, kayak gurunya awalnya itu siapa, di bidang kedokteran siapa,
di fikih itu siapa, di filosofi itu siapa. Ya. Untuk di bidang fikih sendiri, gurunya yaitu ayahnya sendiri, Oh, ayahnya sendiri. yakni Abu Qasim, yang dengan bimbingan ayahnya yang sebagai guru ini, Ibnu Rus dapat menghafalkan, menyelesaikan Al-Muwatta. Al-Muwatta ini apa, Mas? Kitab fikih. Oh, kitab fikih. Itu untuk yang fikih ini yang dasar dulu atau langsung menjenjang ke yang serius, Mas? Al-Muwatta sendiri kitab dasar. Oh, dasar. Berarti untuk keseharian seperti sholat Ya. gitu ya, puasa. Kalau di bidang kedokteran, Mas? Selain ayahnya, Oh ya. nah, ada beberapa yang saya ketahui dari guru fikihnya, yaitu Al-Hafidh Ibnu Muhammad bin Rizki, Iya. lalu Abul Qasim bin Baswal. Itu berarti udah ke jenjang yang lebih Iya, tingkatannya jadi lebih tinggi lagi gitu ya. fikihnya Dari itu ilmu tidak dasar. mengambil dari abinya saja, tapi ya dari beberapa guru. Yang saya ketahui cuma itu. Lalu tadi Di tanya bidang kedokteran, di bidang kedokteran ya. belum dijawab ini, Di bidang Mas. kedokteran sendiri, gurunya yaitu Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Khorbul. Iya, Abu Marwan bin Khorbul. Ada dua berarti di bidang kedokteran itu ada dua. Nah, terus kalau di bidang filosof, Mas? Di bidang filsafat sendiri, Ibnu Rus ini belajar pada Ibnu Bajjah. Oh, ini baca. Ya. Ibnu Bajjah yang di barat dikenal dengan Affin Pas. Agak sulit ya, Mas ya. Ya, Pengucapannya Affin Pas. agak sulit. Ya. Nah, ini kan biografinya sudah, riwayat pendidikan itu ada guru-gurunya, beliau menjadi murid. Nah, sebagai seorang tokoh atau seorang ternama, itu tidak mungkin kalau tidak mempunyai murid ya, Mas. Pasti, Nah, pasti. kayak seperti kata-kata mutiara yang kita pelajari, Ya. al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Nah, Mas. tepat. Ilmu kalau nggak diamalin itu bagikan pohon Tak tak berbuah. berbuah, Mas. Jadi kalau boleh tahu muridnya itu yang Mas yang Mas kenal atau Yang mungkin Mas saya tahu? ketahui muridnya itu yang pertama Abu Muhammad Al-Hautillah, Ya. lalu Abu Bakar bin Jahur, lalu Abu Bakar bin Yahya Al-Qurtubi, Iya. lalu Abu Ja'far Ahmad bin Sabik. Mungkin cuma itu yang saya hafal. Banyak, tapi masih banyak ya. Tapi memang. masih Nggak banyak mungkin. pasti. Nggak mungkin. Tokoh ternama. Iya, nggak mungkin itu kalau muridnya cuma ada 4-5, nggak Iya. mungkin. Kata ini sih. Rasa wis, rasa langsung. Nah, berlanjut ke guru sudah, terus murid-muridnya juga sudah. Kalau boleh tahu, seorang Ibnu Rus ini punya karya ilmiah nggak, Mas? Pastinya Punya karya. tokoh ternama yang penemuannya dalam bidang-bidang tertentu itu dikenal, Iya, diterapkan kayak sampai kedokteran tadi zaman gitu. sekarang, itu pasti punya karya yang Kalau dijadikan boleh patokan lah. Kalau boleh tahu itu ada berapa itu apa namanya? Mungkin Karya? ada banyak sih karyanya. Ada ilmu kalam, Ya. ada filsafat, Ya. ada kedokteran, ada nahwu, ada usul, ada fikih. Ya. Lah, usul sendiri itu sebelum ada hukum fikih, Iya. Ada usulnya dulu. Ya. Lalu ada ya banyak lah karya lainnya yang berjumlahkan dari 78 judul yang terdiri dari 39 judul filsafat, Ya. lalu 5 judul tentang kalam atau mantik lah, lalu 8 judul tentang fikih,
20 judul tentang ilmu kedokteran, lalu 4 judul tentang ilmu falak, matematika, dan astronomi, 2 judulnya tentang nahwu dan sastra. Luar biasa sekali ya, Mas. Kitabnya yang terkenal itu dalam kajian fikihnya itu kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab fikihnya ya. Ya. Beliau mengarang kitab itu. Ngeri sekali ya, Mas. Wah. Beliau. Jangan diragukan lagi Ibnu Rus ini. Katanya kalau saya dengar-dengar juga Ibnu Rus ini juga penafsir Ya, sampai dikenal di dunia barat sebagai penafsir dari Aristoteles. Jadi setiap ungkapan, setiap apa yang dinyatakan oleh Aristoteles ini bisa ditafsirkan mau dalam umum atau dalam Islam. sangat Luar the best. biasa sekali nih. Terus Ya, gini Mas, dari karya-karya beliau ini kan ada kedokteran, terus ya. fikih. Mm. Nah, saya mau bertanya pemikirannya Ibnu Rus ini bagaimana tentang filsafat? Oh iya. Ibnu Rus sebagai salah satu filsuf Muslim ya. Pemikirannya terhadap filsafat sendiri adalah disebutkan dalam buku Fasl al-Maqal bahwasanya filsafat itu merupakan metode mengambil kesimpulan berdasarkan akal dengan cara yang tepat. Tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Muslim, ajaran Islam lah. Ya. Kita sebagai Muslim itu filsafat itu tidak bertentangan tentunya. Lalu keduanya hanyalah dua cara untuk memperoleh kebenaran yang sama. Ya. Dan kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Gitu ya. Ya. Nah, ini kan di filsafat ya, Mas. Kalau menurut Ibnu Rus, beliau kan Islam nih. Ya. Nah, Islam. Beliau ini berpandangan antara filsafat dan Islam ini bagaimana ya? Pandangan Ibnu Rus sendiri terhadap hubungan antara filsafat dengan agama adalah dalam pemikiran Ibnu Rus, beliau meyakinkan bahwasanya filsafat ini dengan agama merupakan hal yang saling berkaitan, berkesinambungan. Tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, dan dengan demikian agama pun sama, yaitu untuk mengungkap suatu kebenaran juga. Dan tentunya yaitu agama itu merupakan suatu kebenaran, filsafat ini cara untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Jadi filsafat dengan agama itu saling bergandengan. Nggak bisa dipisahin ya. Tidak bisa dipisahin. Setelah kita berbicara biografi, terus riwayat, belajar beliau, terus pemikirannya tentang filsafat dan bagaimana filsafat hubungannya dengan agama. Nah, saya mau bertanya, selama beliau hidup ini, Ibnu Rus hidup ini, Ya. kontribusinya itu apa ya? Banyak sih, mungkin hanya beberapa ya yang saya sebutkan berikut ini, yaitu yang pertama, beliau menjadi seorang hakim Ya. pada masa Daulah Muwahhidin tadi, Mantap. di kota Asbiliyah pada tahun 565 Masehi atau 1169 Masehi. Hijriyah Mas, dari Hijriyah ke 565. Masehi mungkin. Ya, 565 Hijriyah atau 1169 Masehi.
Lalu cuma satu, Mas. dalam bidang kedokteran sendiri beliau menjadi dokter khusus khalifah. Oh, dokter khusus gitu ya. Bukan dokter para rakyat bukan. Bukan, Khalifah khusus langsung. khalifah pada masa daulah tersebut Iya. di kota Maroko pada tahun 578 Hijriyah atau sekitar 1171 Masehi. Beliau menjadi dokter ini adalah sebagai apa ya? Kayak sikap peneladanan lah, mengikuti jejak dari ayahnya ataupun kakeknya Kayaknya. yang juga sebagai hakim dan juga dokter. Multi talenta udah. Bah, benar. Diklaim sebagai cendekiawan muslim, Terus kenal sampai hingga sekarang. ini Mas, terakhir komentar Mas atau pendapat Mas, tanggapan Mas ini tentang Ibnu Rus ini bagaimana ya? Ya, yang pertama yaitu keberhasilan beliau dalam menggabungkan antara filsafat dengan Agama agama. tadi ya. Ya, jadi yang dimana filsafat itu mengungkap suatu kebenaran, Ya. dan agama sendiri merupakan suatu kebenaran, dan juga atas kelebihan itu membuatnya berkedudukan di hadapan kaum muslimin sebagai ya tadi cendekiawan muslim. Lalu beliau mampu mendudukkan dengan turas filsafat Islami dengan pergelakan Eropa sekarang. Jadi hubungan filsafat di bangsa Eropa itu Iya. dari karya-karya Ibnu Rus ini sangat berguna hingga sekarang. Oh, masih mutawatir Ya, sampai Sambung diteruskan, bersambung. sambung terus. sampai sekarang. Tidak dalam bidang filsafat saja ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, beliau juga ahli di bidang kedokteran, Ya. lalu di bidang astronomi, matematika, ilmu kalam, fikih, ataupun sastra Arabia dan lain sebagainya. Cukup jelas ya teman-teman, dari narasumber kita menjelaskan dari biografi, terus riwayat pendidikan, sampai pemikirannya beliau bagaimana, kontribusinya beliau itu bagaimana. Jadi cukup jelas ya untuk semuanya ini. Terima kasih Mas Rehan telah datang dari jauh-jauh ke sini untuk menyempatkan Dari Ciliwung. dari Ciliwung ke sini untuk mengisi atau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana Ibnu Rus ini sebenarnya. Ya, Ya, cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf, ya. sebentar. Untuk meneladani sikap beliau bagaimana Masih dalam belum ya, karya-karyanya. belum selesai ya, Mas? Iya. Sedikit saya berpesan kepada pemirsa sekalian, bahwasanya kalau Anda ingin mengetahui karya dari kajian fikih, itu lihatlah buku Ibnu Rus yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Oh, yang terkenal tadi ya, Mas. Ya. Yang satunya lagi khusus bagi anak kedokteran ini ya, lihat buku Al-Kulliyat. Ini ilmu tentang kedokteran yang hingga sekarang ini masih diterapkan. Nah, itu teman-teman, monggo dicatat, pentingnya ya Mas ya. Iya, Kalau yang mau jadi dokter itu dicatat buku apa tadi Mas? Al-Kulliyat. Oh, Al-Kulliyat. Kalau mau di bidang fikih tadi ada apa? Ada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, itu poin-poin penting dan saran bagi Mas Rehan untuk semua teman-teman di rumah. Nah, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rehan. Oh iya. Makasih ya Mas. Oke. Yes.